Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله الذي جعلنا القرآن الإمام ونورا وهدى ورحمة. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama-sama menulis Al-Quran Iqra' bil qalam dari halaman 110 Surah Al-Maidah ayat 18 ya, dari halaman 110 Surah Al-Maidah halaman 18. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya atau kami dari K4 ingin tahu perkembangan penulisan Bapak Ibu sekalian, para hamba Allah, baik yang donatur maupun yang para petaninya. Sudah sampai mana penulisannya? Sudah rapiknya sampai mana? Apakah ada yang sudah selesai 10 juz, atau mungkin sudah ada yang 20 juz, atau bahkan mungkin yang sudah khatam Al-Quran? Mohon diinformasikan ke kita. Karena apabila ada penulisan yang masih belum selesai, sedangkan target kita khatam Al-Quran di Mekah maupun di Madinah, agar segera penulisannya diperbaiki dan dipercepat atau diluangkan waktunya. Dipercepat sih enggak mungkin ya, tapi waktunya ditambah. Mungkin Bapak Ibu ada yang menulisnya sehari hanya mungkin 5 menit, 10 menit, atau sampai setengah jam, karena tidak mencukupi. Mungkin sekarang ditambah menjadi 1 jam dalam 1 hari. Atau mungkin ada yang sudah khatam, ya tinggal mengikuti kajian-kajian bersama-sama. Bapak Ibu, mohon dengan sangat kami ingin tahu perkembangannya penulisan Bapak Ibu sudah sampai halaman berapa, sudah mohon diinformasikan kepada koordinator atau kepada admin masing-masing grup. Ya, sekaligus kami mohon pelaporannya bukan hanya sekedar lisan, jika mungkin difoto juga. Pak, saya sudah sampai halaman ini, fotokan atau divideokan, supaya nanti kita bisa record, kita masukkan ke website kita ya. Kita masukkan ke website kita hasil tulisan Bapak Ibu, selain daripada foto hasil laporan perkembangan pertanian. Jadi nanti ada hasil penulisan Al-Quran, supaya masuk ke dalam web kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui kemarin kita akan membahas agak lebih panjang di surah Al-Maidah, karena banyak hukum-hukum fikihnya Al-Maidah, seperti yang kita sampaikan, yang kita pelajari bersama. Artinya adalah makanan. Ya Allah, Al-Maidah itu hidangan ya, hidangan yang diminta oleh para kaumnya Nabi Isa kepada Allah.
Baik, penulisan kita sama-sama menulis dari mulai halaman 110. Kita menulis, kita sama-sama membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mulai menulis dari halaman 110 surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. 5 halaman ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sambil menulis ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah pembahasannya mengenai hurrimat alaikum ya. Hurrimat alaikumul maitatu ya. Yas'alunaka ma. Nah, sekarang ayat keempat surah Al-Maidah. Kita baca saya baca surah apa ayatnya, kita akan pelajari bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله سميع إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين
غير مسافحين ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin membahas hurrimat alaikumul maitah, barang wa yas'alunaka madza uhilla lahum, dan mereka menanyakan wa yas'alunaka mereka menanyakan kepadamu madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka. Uhilla lakum atyabun at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawari, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap ya oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkurusmallahi 'alaihi, maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut. Ya, atas wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha cepat dalam menghitung hisabnya. Maksudnya di dalam ini menerangkan bahwa hewan buruan ya itu Allah kasih halal untuk pada zaman itu ternak masih sedikit, jadi lebih banyak orang berburu. Nah, yang berburu itu menggunakan hewan-hewan buas, anjing, ya, menggunakan hewan-hewan yang terlatih, terutama anjing. Pada zaman itu para sahabat diperbolehkan memelihara anjing, tapi dengan catatan anjing untuk berburu atau yang terlatih untuk penjagaan, bukan anjing yang buat teman tidur, ya, yang di ayun-ayun, yang digendong, yang kemana. Dia ada kandangnya khusus, pemeliharaannya pun khusus, dan dia dilatih memang untuk berburu. Nah, pada saat kita mau berburu, melepaskan hewan buas, hewan yang berburu ini, selain kita manusia yang membawa panah atau membawa belati atau senjata-senjata yang lain, biasanya yang berburu adalah hewan tersebut. Maka pada saat sebelum melepaskan hewan tersebut, bacalah bismillah. Ya. Kenapa? Karena terkadang pada saat hewan itu berburu, hasil buruannya tidak terkontrol. Dia kalau bisa hewan yang berburu itu menahan supaya tidak mati hasil buruannya. Terkadang hewannya itu yang hasil buruannya mati, baru dibawa ke tuannya atau ke yang manusia yang berburu bersamanya. Nah, sehingga datangnya sudah dalam kondisi bangkai. Maka hewan hasil buruan halal tanpa harus disembelih, tapi dengan syarat sahamnya, panahnya,
hewan yang berburunya atau anjing-anjingnya itu dalam kondisi sebelum dilepas, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Pas kok hasil buruannya mati, maka itu pada zaman itu para sahabat berburu. Ya, para sahabat berburu. Hewan piaraan itu bermakna uang soalnya. Hewan piaraan bermakna kelangsungan hidup. Kadang-kadang satu orang bisa punya kambing mungkin sampai 200 ekor, 500 ekor. Untanya sampai 30, 100, 40. Maka dari itu Bapak Ibu, apabila hewan tersebut hewan buruan, selama hewan yang halal, bukan hewan yang haram ya. Sekarang bukan, mohon maaf, bukan hewan buruan, hewannya adalah seperti babi atau babi hutan atau celeng atau apa ya, dari asal hewannya saja pun sudah bukan hewan halal, itu khinzir namanya ya. Sudah bukan hewan halal. Mungkin burung hutan, ayam hutan, rusa, kijang, nah itu termasuk hewan-hewan halal. Maka pada saat diburu maka halal juga bangkainya jika menggunakan sistem buruan yang benar. Tapi kalau menggunakan buruan yang tidak benar maka tidak halal. Sistem buruan yang benar gimana? Sebelum melepas, bacalah Bismillah. Ya, bacalah Bismillah. Baik, kemudian Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada dihalalkan bagimu hal-hal yang baik. Ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan sembelihan orang-orang dari ahli Alkitab, ahlul kitab, makanan orang-orang sembelihan ahlul kitab. Ya. Ta'amul ladzina utul kitaba hillal lakum. Hillul lakum, ya. Wa ta'amukum hillul lahum. Pada zaman itu masih ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang masih memegang Taurat dan Injil dengan kokoh dan benar, mengesahkan hanya Allah, ya, tidak mensekutukan Allah. Walaupun memang belum bisa menerima kehadiran Rasulullah SAW sebagai nabi, tapi mereka meyakini dengan ayat bahwa akan turun nabi setelah nabinya mereka, namanya Ahmad. Karena memang ada di setiap kitab disebutkan. Ya. Jadi mereka mengimani adanya Allah. Ahlul kitab mengimani terhadap ayat-ayatnya. Nah, setelah berjalan sekian kurun waktu, terjadilah perubahan-perubahan pada kitab-kitab samawi tersebut. Kitab-kitabnya ahlul kitab. Injil, Taurat, Zabur. Wah, sudah nggak karuan. Mungkin ya terbitan tahun 2000 sama terbitan tahun 990 ya, 980 atau bahkan per 5 tahun sudah berbeda. Al-Quran tidak mengalami perubahan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa wahilla lakum, ya, hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Potongan atau sembelihan ahlul kitab halal untukmu.
Karena orang ahlul kitab masih memotong bismillah dengan menyebut nama Allah. Hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihanmu para orang muslim itu halal buat mereka juga. Halal buat kamu sembelihan orang ahlul kitab. Halal juga sembelihanmu untuk orang ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Wal muhsanatu minal mu'minat muhsanatu minal mu'minat adalah perempuan-perempuan ya dan wanita. Muhsanat itu adalah perempuan-perempuan yang dikawin dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan di antara wanita-wanita yang beriman dihalalkan mengawini perempuan yang menjaga kehormatannya, itu perempuan dalam tanda kutip. Mungkin pada zaman itu perlakuan perempuan itu sangat menakutkan. Sebetulnya mungkin sama zaman sekarang pun menakutkan. Nah, bahasanya ini yang menjaga kehormatannya, yaitu yang betul memegang agamanya, al-mu'minin, ya, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang menjaga betul agamanya, menjaga betul kehormatannya di antara orang-orang lain, karena ada perempuan-perempuan yang memang tidak menjaga kehormatannya. Maka di sini dikatakan dihalalkan menikahi perempuan-perempuan tersebut. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya juga dari ahli kitab. Jadi dikatakan bahwa orang mukmin boleh menikahi sesama orang mukmin yang terjaga kehormatannya. Ya, kalau kehormatan dalam hal fikih mungkin dilihat dari nasabnya, dari pintarannya, kecantikannya, kekayaannya, apa segala macam, ada kriteria-kriteria sebuah kehormatan selain daripada muamalahnya atau kehidupan sehari-harinya, tingkah lakunya, maka ada perhitungan itu. Di sini pun sama, untuk orang ahlul kitab dikatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan bagi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang utul kitab, orang-orang ahli kitab sebelum kamu, min qablikum, ya. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kamu mendatangkan kepada mereka perempuan-perempuan tersebut ujurahunna, yaitu maharnya, mas kawinnya. Ujurahunna itu maksudnya harganya atau mas kawinnya, ya. Jika kalian telah mendatangkan atau membayar ujurahunna, mas kawinnya, muhsinina ghaira musafihin, dengan maksud muhsinina itu dengan maksud menikahinya, ghaira musafihin, bukan lagi bermain-main atau menjadikannya dia sebagai
selir atau gundik-gundik